Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an al-fathu tai'an iku diwaca fathah maksud an bukan in ya. Iku ala takdir lam ing atase ngira-ngira maksudnya li anna gitu. Wal kasru lan diwaca inna. Iku istinafan karena dadi kawitan. Ada yang baca an, kalau an mengira-ngira anak mengira-ngirakan sebelumnya dalam li anak. Kalau dibaca in berarti permulaan. Wa nahada lan sak temene iki ai alladzi tegese wasoi tukum perintah ingsun ing sira bi kang aladi iku sirati dalan ingsun mustaqiman kale jejeg halun utawa jejeg. Maksudnya ini kalau secara umum ya, berarti ini kan agama Islam. Kalau yang cerita sebelumnya kan tentang ngurusi anak yatim ya, itu juga jalan yang lurus, maksudnya anak yatim harus diurusi ya. Atau mungkin yang dekat itu tentang orang dagang harus jujur ya. Nah, kalau kita melihat di negara kita fenomena ya, misalkan ini pejabat ingin membantu orang hibah ya harus jujur, dalam arti kalau uang diberikan 1 juta ya harus 1 juta. Jangan disuruh datangan 1 juta kemudian yang diberikan di bawahnya itu ya. Ini kan berarti kan tidak mengikuti syariat Islam alias ya melanggar ya. Wa ana hadalan krono saat temen iki maksudnya agama Islam ai alladzi tegese perintah iku asaitukum perintah ingsun sira bi kang ati aka iku siroti dalan ingsun mustahil halon terhad. Jadi agama Islam digambarkan sebagaimana jalan, karena dengan beragama ya kita nantinya akan sampai ke tujuan, tidak tersesat. Kalau kita ngawur, kadang-kadang ada orang melakukan sesuatu tapi hanya berdasarkan pikiran ini benar ya, kita harus melihat aturan yang sebenarnya, jangan hanya berdasarkan pemikiran. Mungkin saja menurut pemikiran seseorang itu dianggap benar, tapi secara agama mungkin saja keliru kan gitu ya. Fatabi'u mongko nganut sapa sira ing sirati wala tabi'u aja nganut sapa asubulan perbudalan atur kata al mukhalafata kang nulain lahu maring sirati ya. Maksudnya ini disuruh Allah ya, manusia itu setelah di zaman Rasulullah Allah menjadikan seorang nabi kemudian diberikan wahyu ya, ikutilah agama yang diberikan Allah. Tadi diberikan contoh, diberikan gambaran, ikutilah jalan yang lurus, jalan yang benar yang ditunjukkan, bukan jalan yang lain. Kalau jalan yang lain kan ini kan digambarkan diinginkan oleh setan, karena setan juga mempunyai keinginan
untuk menyesatkan ya semua manusia ya. Ya kadang-kadang orang yang mengikuti jalan setan kadang-kadang juga mengatakan itu jalan yang benar ya. Pokoknya harus mengikuti agama Islam. Tapi perlu diketahui ya, di era sekarang ini orang Muslim Islam itu modelnya firqah ya, tidak persis zaman Nabi. Kalau zaman Nabi kan satu ya, karena Pak Nabi sahabat ketika tidak tahu langsung tanya kepada Rasulullah kemudian dijawab ya. Kalau sekarang ini pertanyaan kita kan kepada ulama. Kalau sesuatu itu tidak qot'i dhonni ya, antara ulama yang satu dengan ulama yang lain kemungkinan beda dalam menjawab. Yang penting ya keyakinan kita di mana ya, tidak mungkin jawabannya 100% sama. Karena apa? Ya karena doni kan dugaan. Kalau qot'i misalkan orang diperintah sholat, ya semua ulama mengatakan perintah sholat. Kemudian kaifiyahnya sholat, nah itu kan ada perbedaan, tidak mungkin 100% sama. Perbedaan itu kan asalnya dari Rasulullah melakukan ya tidak 100% konsis ya, ada yang beda. Nah yang beda itu dimaknai oleh ulama yang satu dan ulama yang lain berbeda. Misalkan yang sudah terjadi, misalkan ada orang yang biasanya sholat pakai kunut subuh, ada yang tidak ya, terhadap keyakinan tidak mungkin di era sekarang orang melakukan itu selang-seling satu tempat. Kalau diimami si A kunut, diimami si B tidak kunut, sepertinya itu tidak ada ya. Atau mungkin seperti sholat taraweh ya, ada yang 4 salaman, ada yang 10 salaman. Itu ya, tidak mungkin kalau di era sekarang itu satu tempat siksak ya, di imam si A modelnya begini, nah, itu konsisten ya. Kalau 8 rakaat ya di tempat itu selama 8 rakaat ya. Kalau 20 rakaat ya di tempat itu 20 rakaat. Nah untuk hasilnya ya kita serahkan kepada Allah ya, yang punya prioritas untuk menyatakan baik tidaknya, yang memberikan catatan pahala ya kepada orang yang menjalankan. Tetapi semua kan berharap baik yang satu dengan yang lain sama-sama baiknya ya. Itu kalau di sholat, dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin di fenomena sosial juga ada perbedaan, tidak masalah. Nanti di sini disuruh mengikuti, jalankan yang diberi Allah sesuai dengan agama Islam. Jangan mengikuti apa yang diinginkan oleh setan, bujuk rayu setan. Orang itu yang sulit itu kan meninggalkan larangan ya. Nah, di era sekarang ini kebanyakan orang itu menyuruh amar ma'ruf, jarang yang melarang tentang nahi mungkar. Ya semuanya baik, tapi sebaiknya kan 50-50 ya. Ya disuruh amar ma'ruf, ya disuruh nahi mungkar. Karena apa? Kalau amar ma'ruf saja, nanti orang yang biasa melakukan baik ya di atas awan ya. Misalkan disuruh sholat, kelompok itu orang disuruh sholat rutin, lah semuanya sudah sholat.
disuruh baca Al-Quran, nah semuanya sudah baca Al-Quran. Kalau mungkin dilarang ngerasani, membicarakan orang, nah itu kan hampir banyak yang terbiasa ghibah. Dilarang menipu, dilarang mencuri dan lain sebagainya, itu kan ya masih banyak walaupun sudah rutin menjalankan ibadah. Fatafarraqa maka pisah-pisah apa dalan fi kuntan tapro khatbut tetaene buang salah cinta tamila tegese mengkleng apa sabilati. Kalau kita ini mengikuti jalannya setan, ini kan kalau di hadisnya kan artinya Rasulullah membuat sebuah garis ya lurus di tengah, kemudian dipingin coba dibrak garis. Lah Rasul mengatakan ikutlah garis yang tengah, yang pinggir ini banyak cabangnya gitu. Dengan kita tidak mengikuti agama Islam, mengikuti ajakan setan, ya harus belakrak, gak karu-karuan ya. Apalagi di era akhir zaman ini ya, banyak hal pemikiran yang jadi masalah itu kan pemikiran yang dilakukan oleh orang yang ngerti agama, tokoh agama, membuat pemikiran yang bisa nabrak tentang agama lain. Ini kan umat ini kan yang tidak tahu kan jadi masalah ya. Biasanya kan hanya mengikuti yang namanya tidak tahu ya. Yang tahu ini kadang-kadang ya mengapa kalau saya begitu ya, rata-rata kan hubungan dengan duniawi, dengan jabatan ya. Memang manusia di akhir zaman ya rata-rata begitu ya. Fatabaraka maka misa-misa badalan bingkai sira ansabi sayang tadi dengan mengikuti yang tidak benar, jalan yang tidak benar. Ya tidak sampai tujuan, ya tujuannya kita celaka, tujuannya kita berdosa akibatnya. Tujuannya nanti di akhir kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik ya. Dzalikum utai mengkono-mengkono wa tabi sawah sabil iku wasokum perintah Allah sira bikan dzalik lalakum sira iku tatakun. Jadi maksudnya Allah melarang kita untuk mengikuti jalan yang diharam Allah. Ya kita harus tetap konsisten takwa. Nah, ini kan ya, takut kepada Allah dalam arti menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya katakan tadi di akhir zaman ini banyak informasi orang itu hanya amar ma'ruf, nahi mungkarnya itu berkurang, apalagi kalau orang ditunjuk untuk memberikan wawasan agama di tempat hubungan dengan pemerintahan ya. Rata-rata itu tentang amar ma'ruf. Misalkan di istana negara ngomongnya kan, oh ini presiden ini baik, menterinya baik, lancar, tidak ditambahi walaupun baik ya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan faktor menyuruh orang kafir baca syahadat ya, menyuruh orang kafir puasa, menyuruh orang kafir sholat, tapi juga melarang menyembah berhala, melarang dengan tidak berbaju. Itu kan menjadi jengkel ya. Orang menyembah berhala sudah beratus tahun dilarang. Biasanya orang kalau dilarang itu menjadi jengkel daripada misalkan kita ke tempat orang berjudi, kemudian mengajak orang-orang judi diajak sholat. Paling jawabannya sholat sudah waktunya. Jawabannya mereka kan ya silakan duluan kan gitu ya, tidak begitu tersinggung. Tapi kalau mungkin orang berjudi kemudian kata ayo kita sholat dan mohon tinggalkan judi karena judi begini, mungkin dia marah ya. Apalagi itu diucapkan sering ya, tidak hanya sekali. Makanya
jangan hanya amar ma'ruf saja. Memang resikonya kalau nahi mungkar ya tadi. Sumaya ataina maka nuli paring sapa ingsa Musa alkitab atau tadi. Kemudian Allah memberikan Nabi Musa dalam ayat ini, summa itu kan kemudian. Tapi ini dari sudut lafadz ya, bukan dari sudut zaman. Kalau zaman kan duluan kitabnya Nabi Musa daripada Al-Quran. Jadi di sini urutan dari sudut ya ini kalimat ini. Wasuma tatib bersama teku pakai tatib ya. Ngolokake ditatibil ikhbar ngorobake akhbar, obar berita ya. Bukan dari sudut zaman. Kalau zaman yang jelas ya Musa duluan. Taman kol nyamuk lil liman aladi ing atase wong asana kang bagus si aladi berikan kitab. Jadi Allah memberikan kitab yaitu Taurat Musa terhadap ini berupa menyempurnakan terhadap orang yang menjalankan ya kitab Taurat ya. Wa tafsilan lan marteake bahan tekan likulisan matan. Nabi Musa diberikan kitab Taurat ini kan untuk menjelaskan tentang hukum yang ada di kitab tersebut dan memberikan kenikmatan menyempurnakan terhadap orang yang patuh, yang ikut, yang selalu konsisten menjalankan apa yang ada dalam kitab Taurat ya. Karena apa? Ya setiap umat Nabi kan ya juga ada yang menentang, tidak semuanya patuh, walaupun benar-benar Nabi itu maksum, tapi orang itu kalau berjumpa dengan orang baik, kalau kelihatan setiap hari itu kan kadang-kadang juga tidak menghargai ya. Apalagi di era sekarang orang sama-sama biasa, walaupun ulama kan manusia biasa ya, beda dengan Nabi maksum. Tapi walaupun begitu, kalau orang sudah diberikan hatinya oleh yang tidak suka ya tetap tidak suka ya. Ya taju kang hada aladi ilahi marasa tilatin dan agama. Wa udalan nutuaka wa rahmanan paraba wa la alahum supaya Bani Israel Bani Israel liko iram kan tetemu pangeran Bani Israel berpatentangi yuk miuna iman. Tadi mengapa kok menyempurnakan karena memberikan penjelasan kepada orang-orang Bani Israel ya, diberikan kitab Taurat tadi dan diberikan hidayah serta belas kasihan supaya mereka iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kalau manusia itu setelah mati juga ada kehidupan berikutnya, kehidupan yang tiada akhir di sana. Sampai di sini penjelasan saya. Barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.